Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari Manhwa The King of Snow part keempat. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Di kamar nomor 303, terlihat Maggie yang menikmati burger. Mereka tidak menduga Lin Mo bisa mengembangkan makanan secepat ini. Dan berkat itu mereka bisa membuat hamburger. Lin Mo dengan alasan itu dia pelajari dari kuliahnya. Dan Maggie tampak menikmati burger itu dan memberikan jempol untuknya. Pak Jo melihat ke arah kulkas dan melihat ada sebuah botol minuman keras. Kayaknya mereka ada di rumah Dorothy. Di sini Dorothy bilang itu dia temukan dari barang-barang lamanya dan mendinginkannya di kulkas. Saat itu Pak Jo melakukan sesuatu yang aneh. Dia menuangkan itu ke gelas, memotong lime dan menaburkan garam di sela jari Lin Mo. Lin Mo kaget, apa ini Pak Jo? Ini adalah satu-satunya cara tradisional yang asli untuk meminum teh gula. Dan ini hadiah untukmu. Berkat Lin Mo mereka bisa makan enak. Lin Mo akan meminumnya karena nggak enak kalau menolaknya. Dimulai dengan menjilat garam, meminum teh gula, dan terakhir menggigit lime. Wajah Lin Mo seperti menahan untuk tidak berteriak. Pak Tuajo menawarkan itu juga ke Dr. Zhou. Apakah dia mau? Ini adalah ciri khas dari kampung halaman Pak Tuajo. Dr. Zhou menolaknya dengan baik. Dorothy bertanya, Corbin belum kelihatan dari tadi. Kata Lin Mo, dia sedang gilirannya. Corbin lagi jaga di ruang CCTV, memantau apa yang terjadi di luar sana. Dorothy ingin membawakan makanan untuk Corbin, tapi Lin Mo bilang biar dia saja yang ke sana. Dia tidak mau mengerepotin Dorothy. Tanpa sepengetahuan mereka, ada kamera yang dari tadi merekam setiap kegiatan mereka. Sementara itu, di luar gedung, agen Zion White dengan alat komunikasi. Bersiap, kita akan memeriksa ulang komunikasi. Alpha tes, markas tes. Markas yang menjawab itu Rhodes. Dia nggak ada masalah. Sementara Delta dan Bravo adalah Kapten White dan Corporal Lee yang juga bersiap dengan senjatanya. Di sini kayaknya regu Kapten Lee, kecuali agen Zion White membuat sebuah grup pribadi tanpa memberitahu agen Zion White agar bisa berkomunikasi secara rahasia. Corporal Lee baru tahu itu. Rhodes yang mengatur komunikasi itu. Mereka bisa dengan mudah mengubah saluran mereka ke pribadi. Kapten White bertanya kenapa mereka bersikap rahasia begini. Rhodes bertanya balik, apakah benar kita harus menggunakan cara yang kasar seperti ini? Bisa melihat kode Zero atau Lin Mo yang baginya itu tidak berbahaya dan merasa kalau si pesuruh itu menyembunyikan sesuatu dari kita. Pesuruh ini kayaknya agen Zion. Kapten menjawab, aku tahu orang-orang yang pernah bekerja di bagian intelijen pusat pasti mengembangkan naluri khusus. Dan aku sangat menyadari apa yang kau rencanakan. Aku juga merasa curiga dan para petinggi pasti punya agenda mereka sendiri. Tapi sebagai kapten skuad ini aku tidak mau terjadi sesuatu padamu. Namun bahkan setelah mengatakan ini, aku tahu ini tidak akan cukup untuk menghentikanmu. Jadi yang bisa aku katakan hanyalah jaga dirimu tetap aman. Rhodes menerima kata-kata itu dengan senyuman tulus dan setelahnya dia mengabari seluruh tim kalau sudah melakukan penyesuaian. Agen Zion menerima itu dan memimpin operasi. Di apartemen 303 tampak Pak Tuajo bercerita kalau dia punya seorang putri. Tapi dia sudah lama nggak pernah melihat putrinya itu selama 20 tahun. Dr. Zhou kaget. Kata Pak Jo, dia harusnya sudah seumuran denganmu. Siapa yang tahu sebaik apa dia tumbuh keadaan di luar seperti ini. Dr. Zhou menyuruh Pak Tuajo untuk tidak minum terlalu banyak karena dia masih terluka. Pak Jo larut dalam ceritanya dan merasa gagal menjadi ayah. Lin Mo panik, dia ini mabuk, ini buruk. Pak Tuajo memegang tangan Dr. Zhou memanggil nama anaknya Juana. Dr. Zhou kaget, Juana? Apakah itu kebetulan saja? Jangan-jangan. Melihat kejadian itu, Lin Mo tertawa karena melihat Dr. Zhou yang dianggap putri sama Pak Tuajo. Seandainya kami tidak berada di akhir zaman, di momen ini kami seperti sebuah keluarga biasa. Tapi ketenangan mereka berakhir di situ. Listrik mati. Di ruangan itu tiba-tiba gelap. Lin Mo masih tenang. Apakah listriknya mati? Dr. Zhou tahu ada yang nggak beres. Pak Jo berdiri. Jadi akhirnya berujung seperti ini ya. Lin Mo kaget. Pak Tuajo, mau kemana kau?
Pak Jo tidak menjawab itu dan keluar membawa sebuah senjata yang mungkin sudah dia siapkan. Itu adalah pisau yang sudah bersih dan tajam. Sementara itu, agen Zion yang tampak kesusahan karena pagar besi di luar. Kopral Lee bertanya apa orang di dalam bisa diandalkan. Kapten White juga bilang harus memantau dan mencari tahu. Saat itu agen Zion berhasil membuka saluran pemeliharaan. Setelah itu ketiganya sudah masuk dan sudah ada di lantai 3. Zion White terus memimpin pergerakan mereka. Rhodes mengerti, nyalakan kamera di tubuh. Aku perlu melihat keadaan di sana. Kamera sudah menyala. Agen Zion bilang akan berpencar. Seperti rencana, amankan warga sipil dulu, itu prioritas kita. Ingat, hanya kita bertiga di sini, pastikan untuk saling melindungi. Keduanya menjawab, siap. Agen Zion tampak naik ke lantai 4, Kapten White dan Kopral Lee menyusuri lantai 3. Tanpa keduanya tahu, Pak Tua Joe yang sudah pakai topengnya mengawasi mereka dari atas. Di apartemen, Lin Mo bertanya, bagaimana situasinya? Dr. Zhou menjawab, tidak tahu. Keduanya diam sebentar dan saling pandang. Saat itu, datang Corbin dengan tergesa-gesa. Kita punya masalah. Aku menemukan orang-orang bersenjata. Menurutku mereka nggak datang ke sini dengan niat yang baik. Kembali ke Pak Tua Joe yang turun mengagetkan Kapten White dan Kopral Lee. Mereka melihat baju pelindung Pak Tua Joe yang tertulis security. Dia warga sipil. Kapten White memberitahunya kalau mereka dari skuad penyelamatan yang dikirim oleh BKLN. Kopral Lee memberitahu markas tentang adanya warga sipil. Pak, kami datang untuk membantu. Pak Joe bertanya, siapa yang kau bantu? BKLN, skuad penyelamatan. Kenapa kalian baru peduli dengan kehidupan kami? Yang tidak penting sekarang. Rhodes yang melihat itu dari kamera Kapten White kaget. Topeng itu, rasanya aku mengenalinya. Rhodes mencari data dengan komputernya dan sudah menemukan data Pak Joe. Bravo, orang di depanmu itu bukanlah warga sipil biasa. Kapten bertanya, apa maksudmu? Mas CT, seorang serial killer dari 20 tahun yang lalu, yang lepas dari pengawasan, juga dikenal sebagai pembunuh kartel. Berhasil menghabisi semua kartel narkoba di San Diego. FBI mengalami kesulitan untuk menangkapnya dan meminta BKLN membawanya kembali. Statusnya Pak Joe ini istimewa, dan dia pernah bekerja di bawah BKLN. Benar-benar masa lalu yang kejam, dan kabar Mas CT ini sudah lama pensiun. Kapten White menurunkan senjatanya, jadi dia salah satu dari kita. Pak Joe bertanya, salah satu dari kalian? Dia menarik senjatanya dan menebas tangan Kapten White, membuat pistolnya terlempar dan dua jarinya putus. Pak Tua Joe bilang, Jet mati karena orang-orang seperti kalian, dan kalian mencuri juana dariku. Pak Joe siap menebas lagi. Kapten White berhasil menahan serangan itu dengan menggenggam pisau. Pak Joe, kau berani memanggilku salah satu dari kalian? Kopral Lee yang di belakang sudah membidik dan meminta Kapten White untuk menunduk. Setelah Kapten White menunduk, Kopral Lee menembak dan tembakannya itu terkena di topeng Pak Joe. Topengnya terbuat dari bahan apa sampai bisa menahan sebuah tembakan pistol. Kapten White berhasil menjauh dari Pak Joe dan mengambil senjatanya. Tapi Pak Joe masih punya senjata lain, pisau kecil yang dia simpan. Sudah dia lemparkan ke arah Kopral Lee yang masih terdiam dan gak bisa ngapa-ngapain. Dan setelah itu entah apa yang terjadi. Agen Zion yang ada di tempat lain bertanya, Bravo, Delta, berikan aku laporan singkat. Tapi keduanya tidak menjawab, membuat agen Zion bertanya-tanya apa yang terjadi. Saat itu Lin Mo sudah ada di belakangnya. Aku tahu di luar sana cukup berangin. Itu sekitar waktu yang sama ketika tikus mulai merayap di rumah-rumah penduduk. Agen Zion dengan cepat mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan itu ke belakang. Lin Mo dengan kecepatannya menghindari tembakan itu. Kita punya tikus yang cukup berisik di sini, katanya yang sudah ada di atas tangga. Tikus, aku adalah agen BKLN, Zion White. Aku datang ke sini untuk mengajakmu bergabung, Lin Mo. Perkataan yang kontradiksi, ingin mengajak bergabung tapi caranya begitu. Kenapa nggak bicara baik-baik? Mengajak bergabung, menarik. Kenapa kau malah mau mengajakku bergabung? Bukannya melakukan sesuatu pada hawa dingin di luar sana. Bukankah kalian seharusnya menjaga keamanan? Di tengah kondisi masyarakat yang kacau balau ini, atau ada hal lain yang kau sembunyikan? Tanya Lin Mo curiga.
Agen Zion berbalik. Jangan paksa tanganku, Linmo. Aku akan menarik pelatuknya. Linmo menantangnya. Kau sebaiknya mampu mendaratkan pelurumu itu lebih dulu. Agen Zion melakukannya. Tembakan demi tembakan sudah terbang. Linmo dengan kecepatannya menghindari setiap tembakan itu dan berlari maju. Serangan Linmo tampak terkena di kepala agen Zion White, tapi itu hanya kena alat komunikasinya saja. Linmo kaget, ada yang tidak beres, aku yakin sudah mengincar kepalanya. Zion bilang barusan itu hampir saja. Untung saja firasatku cukup akurat. Aku yakin kau bingung juga, kenapa aku masih bisa berdiri. Itu karena firasatku memberitahuku bagaimana kau akan menyerang. Kalau aku harus menggunakan cara kasar, aku tidak perlu memeriksa pantatmu untuk bisa tahu cara kau kentut. Linmo bertanya siapa kau sebenarnya. Bukankah sudah kukatakan tadi? Mata agen Zion White berubah, ada tanda kalau dia juga superhuman. Aku adalah agen BKLN, ada suatu portal yang terbuka di belakang tubuhnya. Agen Zion White, akulah yang kalian panggil superhuman. Muncul sosok wanita dengan bagian bawah tubuh seperti ikan. Sementara itu di markas Rhodes yang panik dan meminta Alpha karena dia kehilangan pandangan dan hanya bisa mendengar kata-kata aneh dari Zion. Dia nggak bisa dengar bagian Zion menyebut dirinya superhuman. Saat itu ada komunikasi yang meminta backup. Koprali sedang menggotong Kapten White dan butuh bantuan. Saat itu pisau kecil Pak Joe terbang lagi dan mengenai tubuh Koprali dan Kapten White. Keduanya terjatuh karena luka itu. Pak Tua Joe berjalan mendekati mereka. Koprali menyiapkan pistolnya dan membidik ke arah Pak Joe yang sudah hilang dari pandangannya. Ternyata Pak Joe sudah ada di belakang keduanya dan siap dengan senjata tajamnya. Tapi saat itu tembok di sebelah Pak Joe hancur dan membuat Pak Joe terhempas karenanya. Itu berasal dari Linmo yang terbang dan menghancurkan dinding itu sampai ke tempat mereka. Muncul juga sosok monster peliharaan agen Zion White. Linmo kesal, aku terlalu ceroboh. Linmo melihat Pak Joe yang kayaknya pingsan. Linmo tahu itu Pak Joe dari baunya. Dia segera menggotong tubuh Pak Joe dan melihat dua orang lainnya yang juga kaget dengan kemunculan Linmo. Cih, kita harus menangani yang satu ini dulu. Kapten White mengarahkan kameranya melihat monster yang baru saja muncul dan memberitahu markas kalau mereka bertemu dengan Cell, sebutan monster di dunia ini atau White Skin Cell apa saja itu. Cell itu melihat keberadaan Kapten White dan ingin menyerangnya, tapi saat itu Zion menyuruhnya berhenti sambil menarik rantai yang ada di tubuh Cell itu. Dialah targetnya, katanya sambil mengarahkan dan melihat Linmo. Linmo kesal, sepertinya kita nggak akan bisa menghindari pertarungan di sini. Linmo menurunkan tubuh Pak Joe ke lantai. Maaf Pak Joe, sepertinya kau berhutang minum lagi padaku. Katanya sudah masuk ke mode Black Fury, seperti yang diharapkan dari kode Zero. Melihatnya langsung membuat bulu kuduku merinding. Karena kau menyadari hal itu, apalagi yang kau tahu? Tanya Linmo. Agen Zion menyuruh Cell menangkap Linmo. Sesaat sebelum serangan itu tiba, Linmo memakai percepatan dan melihat gerakan itu dengan gerak lambat. Kami tidak boleh bertarung di sini. Ada Pak Joe di belakangku. Linmo memutuskan untuk menangkis serangan itu dan berhasil menahan serangan Cell tersebut. Agen Zion bingung apa itu penghalang suara. Dia menangkis seranganku dengan penghalang suara. Linmo sudah maju menyerang dan kali ini dia berhasil mengempaskan Cell itu jatuh. Tapi saat akan menyerang sekali lagi, serangannya terhenti. Ada seperti penghalang energi yang membentuk kotak di sekitar Cell itu. Keduanya terjatuh ke lantai di bawah. Linmo tahu ini akan jauh lebih sulit dari yang dia duga. Menilai dari ukurannya, dia ini harusnya tipe kekuatan. Belum lagi penghalang itu, dia adalah lawan yang cukup sulit. Tapi ini bukan berarti aku sama sekali tidak berdaya. Dia melihat rantai yang muncul dari portal kecil. Mereka bilang untuk menangkap para bandit, incarlah ketuanya. Ya, itu tujuan Linmo untuk mengincar agen Zion yang mengendalikan monster itu. Menyerahlah selagi kau bisa, Linmo. Apapun yang kau lakukan tidak akan berguna lagi. Linmo mengeluarkan energi biru di tubuhnya. Keuntunganku terletak pada kecepatanku. Dia menjawab perkataan Zion. Bagaimana aku bisa tahu kalau aku tidak mencoba?
Linmo dengan kecepatannya sudah maju ke arah Zion. Pukulan pertama bisa dihindari. Agen Zion bertanya, bukankah aku sudah katakan aku bisa memprediksi seranganmu berkat firasatku? Tapi saat itu dia kaget melihat gerakan Linmo yang pertama cepat dan seperti acak-acakan. Jadi itu rencananya. Linmo bersiap, jika kau bisa melihat dari mana aku menyerang, maka aku harus meninggalkan lebih banyak jejak untuk mengganggu firasatmu. Aku punya keunggulan dalam kecepatan. Jika aku cukup cepat, pada akhirnya aku akan menemukan sebuah celah. Agen Zion menghancurkan rantai yang dia pegang. Jadi kecepatan adalah kelebihanmu. Kau jadi terlalu sombong. Tanya yang juga sombong. Rantai yang hancur itu mengekang tangan sel dan saat terbebas muncul seperti duri tajam di lengan sel itu. Setelah mengeluarkan senjatanya, sel ini mulai bersiap dan dengan cepat menebas. Muncul sabit energi yang terbang ke arah Linmo. Kamu bukan satu-satunya yang bisa bangga dengan kecepatan. Linmo terkena sabitan energi itu dan kaget setelah melihat sel wanita ini sudah di depannya dan menyiapkan serangan lanjutan. Bagaimana bisa makhluk sebesar ini bergerak secepat itu? Tusukan sel ini sudah turun ke tubuh Linmo, tapi dia melotot kaget dengan apa yang terjadi. Linmo bisa menahan serangan itu dengan kedua tangannya. Itu hampir saja. Zion mendekatinya. Menyerahlah sekarang, Linmo. Mengarahkan selongsongnya ke kepala Linmo. Aku tidak mau menyeret mayatmu di luar sana. Di cuaca seperti ini. Linmo menjawab, jangan pikir kau bisa menakutiku dengan itu. Jika aku mati, apa para atasanmu itu akan senang dengan itu. Pada akhirnya, kau hanyalah anjing peliharaan pemerintahan yang menggonggong padaku. Kata-kata Linmo dibarengi dengan bagian tubuh Linmo yang sebelumnya hancur mulai terbang dengan aneh. Agen Zion melihat pecahan-pecahan aneh itu. Pecahan itu berkumpul menjadi satu dan membentuk sesuatu hal yang gak pernah dia duga. Linmo menangkap senjata api Zion dan dengan kekuatannya, dia mengarahkan itu jauh dari kepalanya. Setelah pecahan tubuhnya selesai terbentuk, Linmo berhasil meloloskan diri dari cengkraman Zion dan berlari ke arah pecahan tubuhnya itu. Zion tidak mau diam saja, dia mengarahkan senjatanya ke Linmo. Setelah Linmo menggenggam pecahan yang menyatu, terjadi ledakan energi yang membuat Zion menutup matanya. Dia bingung apa yang barusan terjadi. Linmo memegang pecahan tubuhnya yang membentuk sebuah tombak. Ada perubahan di tubuhnya yang sebagian berganti warna menjadi putih. Tubuhnya jadi lebih ramping dan polanya semakin bagus. Baiklah, waktunya untuk ronde kedua. Tombak yang mungkin terinspirasi dari senjata si Molder. Zion dalam hati tahu orang ini bisa berevolusi dengan sangat cepat. Seperti yang dikatakan oleh intelnya, jika pertarungan ini berlarut-larut, segalanya akan semakin sulit baginya. Aku harus menyelesaikan ini dengan cepat sebelum dia lepas kendali. Agen Zion memberikan tanda ke monsternya. Mari kita lihat bagaimana kemampuanmu. Monsternya bergerak dengan membebaskan lagi energinya. Linmo bersiap menghadapi itu. Dr. Zhou bilang energi biru berarti menyerap. Linmo memutar tombaknya, menangkis setiap tebasan yang datang dan mengubah warna energinya menjadi merah. Energi merah itu mengeluarkan aura yang lebih kuat. Agen Zion kaget. Ini apa yang terjadi? Linmo dengan persiapan yang sudah matang melemparkan tombaknya itu ke arah Zion. Zion kaget. Dia bukan hanya meniadakan seranganku, tapi membuatnya menjadi energinya sendiri. Tombak itu sudah sampai di depan kepalanya. Beruntung dia punya monster besar yang bisa melindunginya dan bisa menahan serangan itu dengan energi pelindung dari tubuhnya. Linmo tahu sifat penghalangnya itu mirip seperti medan. Jadi jika aku bisa menghasilkan jenis medan yang sama, aku bisa meniadakan keduanya. Seperti yang terjadi ketika dua gelembung bertabrakan. Setelah pakai tombak yang terbentuk dari pecahan Black Fury, aku harusnya bisa menggunakan energi yang telah aku serap sebelumnya untuk menghasilkan jenis medan energi yang sama. Ketika mereka bertabrakan, mereka akan saling meniadakan. Tapi alih-alih dua gelembung itu hanya muncul dan hilang begitu saja, medan energi yang ditiadakan itu akan meledak. Ledakan yang kuat itu membuat monster sel terlempar menabrak dinding. Agen Zion panik, bagaimana ini bisa terjadi? Dia melihat monsternya yang kalah dan sudah tidak bisa berdiri lagi. Agen Zion pun mengirimnya untuk kembali. Maafkan aku memaksamu terlalu jauh, sekali lagi.
Kembali dan istirahatlah. Agen Zion bertanya ke Linmo, apa kau tidak akan menyerangku lagi? Aku tidak bodoh. Aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan firasatmu itu. Tapi kau juga bukan apa-apa tanpa peliharaan kecilmu itu. Zion tampak kesal saat monster itu disebut peliharaan. Linmo bertanya, sudah jelas, bukankah ini kebuntuan? Kebuntuan ya? Kau pasti sudah salah paham kode Zero. Lihatlah dirimu sendiri, kau tampak tidak ada bedanya dengan monster-monster putih yang berlarian di luar sana saat ini. Kau menyebut situasi ini kebuntuan. Bukan itu yang sedang terjadi saat ini. Agen Zion mengatakan, lakukan. Saat itu muncul suara gitar dan sebuah nyanyian. Linmo tahu suara yang didengar ini. Suara itu semakin keras berkat sound system di sana. Saat itu Linmo pun merasakan sesuatu yang aneh. Kepalanya sakit bukan main. Itu ulah Corbin yang bernyanyi dan memainkan alat musiknya dengan begitu keras. Musik ini, parasit di dalam diriku menolaknya. Corbin di sini kayaknya menyanyikan lagu yang berjudul Wake Me Up When September Ends. Parasit di tubuh Linmo mengamuk seperti sangat membenci musik yang dikumandangkan oleh Corbin. Dan setelah itu, tubuh Linmo menjadi lemah dan lemas. Dia hanya bisa melihat Corbin yang sudah pakai perlengkapannya dan berdiri bersama Agen Zion. Agen Zion bilang, kau terlambat. Corbin meminta maaf, apa aku melewatkan sesuatu yang menarik? Iya, banyak yang kau lewatkan. Tapi bukan itu yang penting saat ini. Misi kita baru setengah jalan. Dan semua ini berkat dirimu, Agen Corbin. Yap, ternyata Corbin lah yang agen BKLN. Dan yang jadi penghalang itu Pak Jo. Kayaknya dia menolak perintah dan misi dari BKLN. 30 menit yang lalu di ruang pengawasan, Corbin yang saat itu tidur terlelap, tidak melihat apa yang dilakukan oleh tim BKLN dan mereka pun berhasil masuk menyergapnya. Dia terbangun dan melihat 3 orang itu mengarahkan senjatanya. Corbin panik dan bilang kalau dia nggak punya apapun dan bersih. Saat itu Zion mengucapkan kata-kata, perhatian, Bad Boys 21 Guns, inisialisasi, smell, pengalaman, unit pulihkan, selesai. Smell, Corbin, tercium seperti semangat remaja. Pengalaman Corbin, unit Bad Boy, selesaikan. Gun, laporkan. 21, melapor. Bad Boys 21, Guns, bersiaga. Koprali ingin bertanya dan Kapten tahu ini adalah pesuruh. Jadi ini adalah unit agen rahasia yang disebut Bad Boy itu. Setelah itu tampak Corbin yang tak sadarkan diri. Mereka menunggunya untuk sadar, tapi saat itu terjadi pemadaman listrik. Kapten White bertanya, apalagi sekarang? Koprali menjawab, aku tidak tahu pak. Markas, Rhodes, apakah ini perbuatanmu? Bukan aku, peralatan di sini cukup jadul, aku tidak bisa mengatur semua itu dari jauh. Bisa jadi itu hanyalah masalah teknis. Lanjut saja. Corbin sudah bangun. Zion langsung bilang kita akan menangkap kode Zero, Linmo, dan menyelamatkan para penyintas. Itu arahannya. Dia menyerahkan alat khusus ke Corbin. Kami akan segera menjemputnya. Jadi kami membutuhkan lokasi mereka. Corbin bilang kalau saat ini terjadi pemadaman listrik, jadi ada kemungkinan besar target sedang bergerak. Akan lebih baik berpencar. Begitu lama Corbin pingsan sampai dahinya ada bekas dari keyboard. Untuk kode Zero, kita nggak akan bisa menangkapnya dengan kekuatan senjata kita saat ini. Aku punya sesuatu yang bisa membantu kalian. Kita harus mendapatkannya lebih dulu. Sementara itu di markas Linmo, Corbin yang setelah itu sudah menjadi agen BKLN berpura-pura. Ini kejadian sesaat setelah dia memberitahu adanya penyusup. Linmo langsung pergi setelah itu. Maggie melihat sesuatu yang aneh di kamar. Apa ini? Menunjuk ke kamera yang mengawasi mereka. Corbin panik saat mendengar ada sesuatu yang terjatuh. Itu tas gitarnya. Maggie meminta maaf karena menjatuhkannya. Dr. Zhou bingung apa itu. Ada yang seharusnya tidak ada di sebuah gitar. Dia mengambilnya dan itu adalah kamera. Dan ada logo BKLN di kamera itu. Saat itu Corbin mengeluarkan pistolnya. Angkat tanganmu, dokter. Atau haruskah aku panggil? Dorothy memeluk anaknya, bingung dan kaget dengan apa yang dilakukan Corbin. Mantan anggota Departemen Biosafety dan mantan Kapten Unit Penanggulangan Bioteroris. Zhao Zuya. Dr. Zhou yang tahu cara kerja BKLN akhirnya mengerti. Ternyata itu kau, pesuruh.
Corbin teriak kesal, jangan berpura-pura bodoh denganku, dasar pengkhianat sialan. Dr. Zhou ingin mengambil pistolnya di jaket, tapi dia kalah cepat. Corbin sudah menembakkan pelurunya. Maggie menutup telinganya sambil dipeluk ibunya yang ketakutan. Tampak rambut Dr. Zhou yang jatuh ke tanah. Corbin menyuruhnya menyerah, tidak akan ada tembakan peringatan untuk selanjutnya. Letakkan tanganmu di tempat yang bisa kulihat, berbalik dan menghadap ke arahku. Dr. Zhou mengikuti instruksi Corbin. Departemenmu itu benar-benar merepotkan. Selalu menggunakan pendekatan paksa seperti ini. Dengan senyumannya, Dr. Zhou menyimpulkan, tujuanmu itu subjek tes kami yang ada di sini bukan? Pesuruh, siapa sangka kau rela susah payah akting seperti seorang kenalan hanya untuk mengamatinya. Meski aku yakin kau sudah menghapus bagian itu dari ingatanmu. Corbin tampak bingung dan tidak paham dengan apa yang diomongin Dr. Zhou. Markas menghubungi Corbin. Katanya kehilangan kontak dengan Alpha, Bravo, dan Delta juga terluka. Corbin bilang sudah menemukan para penyintas. Dia bertanya apa bisa dia memindahkan yang terluka ke lokasinya. Aku juga punya dokter di sini. Markas menghubungi Kapten White dan bertanya gimana kondisinya. Aku baik-baik saja. Luka kayak gini tidak akan membeku. Dia sudah melakukan pengobatan pertama di tangannya. Jadi tidak perlu khawatir. Tapi perkataan itu terhenti entah kenapa membuat Rhodes yang di markas bingung. Kapten White ternyata sudah dibawa ke tempat Corbin. Kapten bertanya, Rhodes, apa kita masih menggunakan saluran pribadi? Iya, ada apa? Dr. Zhou bertanya, kau tidak berterima kasih padaku, itu satu hal. Tapi apa ini? Tangannya sedang diikat. Corbin bertanya balik, apa maksudmu? Apa kau punya cara lain dalam menangani agen ilegal? Corbin yakin membekunya dunia ini ada hubungannya dengan agen-agen ilegal seperti Dr. Zhou. Jadi bagaimana menurutmu, dasar pengkhianat? Dr. Zhou sudah tidak bercanda. Pengkhianat, kalianlah yang mengkhianati kami. Operasi Europa. Kata-kata itu membuat Corbin melotot kaget. Tidak percaya dengan itu. Europa, salah satu bulan planet Jupiter. NASA pernah menganggapnya sebagai tempat tujuan paling menjanjikan di tata surya yang bisa mendukung kehidupan. Tapi kemudian ditemukan bahwa Europa itu punya lingkungan yang membeku. Terdengar tidak asing bukan? Sama seperti yang terjadi sekarang di New York. Kenapa kau menggunakan nama itu untuk kejadian ini sekarang? Terutama karena hal ini tidak ada hubungannya dengan NASA, tapi lebih dengan Prophetic Association. Corbin tiba-tiba marah. Dia mengancam Dr. Zhou dengan pistolnya. Sudah cukup. Dr. Zhou bertanya, sudah mulai tidak tahan. Hah, pesuruh. Kalau bukan karena pemahaman medismu tentang kode Zero, aku akan membunuhmu sekarang juga. Selain itu, Corbin tidak melanjutkan kata-katanya saat melihat bagaimana tatapan Kapten White yang melihatnya dengan tajam. Corbin hanya memberikan pukulan di pipi Dr. Zhou. Dia menghubungi markas, dia akan membantu Alpha dan bersiap untuk menjemput para penyintas. Dr. Zhou membersihkan darah di bibirnya. Dia penasaran apa sebenarnya yang sangat ditakutkan si pesuruh Corbin ini. Kita kembali ke waktu sekarang, di mana terlihat Lin Mo yang sudah pakai baju khusus dan penutup mulut. Mereka menyebutnya Kartku. Kopral Lee bertanya gimana kalau dia bangun. Kata Corbin, dia tidak akan bisa melakukan apapun dan tidak bisa pakai kekuatannya selama 1 jam. Dia sudah memberinya obat penekan, dan itu semua berkat penelitian pengkhianat itu. Corbin bilang akan mengurus Lin Mo dan dengan tidak tahu diri meminta maaf ke Lin Mo yang gak sadarkan diri. Dia membawa masuk Lin Mo ke dalam truk. Kopral Lee bertanya, selanjutnya apa pak? Lee, apa alasanmu bergabung? Dia bingung kenapa kaptennya itu tiba-tiba bertanya. Kita mungkin terseret ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Agen Zion bertanya bagaimana luka mereka. Katanya komunikasi sudah pulih. Mereka juga punya tempat penampungan untuk mereka. Yang dulunya adalah rumah sakit yang beroperasi, tapi harus berkendara sampai ke Manhattan. Kopral Lee bilang itu kabar bagus. Kapten hanya diam saja. Agen Zion bilang, sebelum berangkat, ada satu hal yang ingin ditanyakan. Jadi, kalian berdua tidak melihat ada monster yang menyerupai Paracel kan?
Ya, itu adalah ancaman untuk merahasiakan monster sel punya si agen Zion. Kapten White paham dan bilang, tidak, kami belum melakukan kontak dengan orang lain selain warga sipil dan target itu sendiri. Agen Zion berbalik, baiklah, aku hargai bantuan kalian. Ayo kita lanjutkan kerjasama ini. Setelah itu mereka pun bergerak ke Manhattan. Di suatu tempat, ada Jin Yu yang saat ini dihubungi seseorang. Dia bertanya, kenapa kau belum bergerak juga? Kata Jin Yu, dia memutus listrik. Dia melihat seekor tikus di antara kawanan domba. Tapi bukan hanya tikus, tapi juga ada serigala. Jadi harus menunggu dulu. Kayaknya itu pendeta Cross. Dia paham dan akan mengurus masalah di tempatnya dengan Irina dulu. Jin Yu paham dan minta tunggu kabar baik darinya. Dia sudah siap melakukan tugasnya. Kembali ke truk BKLN. Lin Mo ditempatkan di tengah, tampak semua orang ada di sana. Apa yang sudah dia lakukan? Kenapa kok dia diikat? Dan dokter sama Pak Jo juga sama. Dokter Zo bertanya ke Pak Jo, apakah sudah bangun? Maggie tanya lagi, kenapa mereka kok diikat? Mereka kan bukan penjahat. Dan kau, katanya marah menunjuk Corbin. Kenapa kau mirip seperti pria gitar itu? Dorothy bilang ke Maggie kalau itu memang Corbin. Tapi Maggie tidak percaya. Tidak, dia bukan. Maggie tahu itu. Dokter Zo tertawa mendengar itu. Corbin bertanya, apa yang kau tertawakan? Hanya seseorang dengan sudut pandang anak kecil saja yang bisa melihat kebenaran dari negara ini. Apa aku benar, pria gitar? Corbin hanya kesal kenapa dia tertawa. Di depannya, Rhodes bertanya ke kaptennya. Dia pikir dia sudah berhenti merokok. Koprali bilang jangan khawatir, kapten hanya. Rhodes tidak mendengarkan kata-katanya dan bertanya bagaimana luka-lukanya. Koprali tidak apa-apa dan masih bisa menyetir. Lukanya tidak sebanding dengan luka kapten. Koprali mulai meragukan dirinya yang seorang tentara, tapi dia tidak bisa pakai pistol. Seperti negara ini yang nggak bisa melindungi apapun. Rhodes ingin ke belakang dan ingin memverifikasi identitas penyintas. Saat itu dia kaget melihat wajah yang dia kenal. Zhou Sonia. Hei, lama tak bertemu, Joanna. Sepertinya berat badanmu bertambah. Rhodes menyuruh Corbin memegang alatnya. Dia berjalan ke Dr. Zhou. Tampaknya kau diturunkan dari intelijen pusat dan menjadi petugas lapangan ya? Atau apakah kau kru pembersih? Haruskah aku menyebutmu regu penyelamat tanggap darurat? Rhodes mengarahkan pistolnya ke kepala Dr. Zhou. Oho, ada acara khusus apa hari ini? Kenapa menodongkan pistol? Rhodes kesal, menurutmu salah siapa? Aku memperlakukanmu seperti teman. Aku seharusnya tidak percaya padamu dan mengambil file-file itu. Tapi, bukannya kau tertarik mencari tahu tentang kebenaran? Kita bekerja dalam hubungan yang saling menguntungkan, jadi kau tahu resikonya. Agen Zion White melihat keluar dan bingung, dia bilang ke Rhodes harus menghentikan itu. Kita sedang dibuntuti. Ada seseorang pakai motor mengejar truk mereka. Dari kamera yang ada di truk, itu ternyata Jin Yu yang pakai kekuatannya. Rhodes bilang kalau ada yang janggal dengan orang ini. Bukankah seharusnya orang itu mati kedinginan di suhu seperti ini? Pakaiannya begitu terbuka untuk di dunia beku. Dr. Zhou tahu itu pasti seorang manusia super. Mereka bisa menyerap energi dari lingkungan sekitar mereka dan mentransfernya menjadi hawa panas untuk tubuh mereka. Rhodes bertanya, selama suhunya bukan nol absolut, mereka bisa bergerak dengan bebas. Itu benar. Dengan kata lain, mereka sudah beradaptasi dengan dunia beku ini. Jin Yu membentuk shotgun dari ketiadaan dan mengarahkan tembakannya itu ke truk BKLN. Tembakan energi itu benar-benar kuat sampai membuat truk BKLN terjungkir. Di dalam truk mereka merasakan bagaimana ledakan itu terjadi. Jin Yu tampaknya sengaja membuat tembakannya meleset. Koprali bertanya, apa itu? Apa itu granat launcher? Kapten menyuruhnya jalan lebih cepat. Orang itu sudah menyusul. Saat itu agen Zion keluar dari truk dan mengarahkan senjatanya ke Jin Yu. Tembakan demi tembakan sudah dia tembakkan. Jin Yu juga mulai mengumpulkan energinya untuk tembakan lainnya. Agen Zion yang melihat itu tahu ini akan buruk kalau kena. Dia segera menutup pintu truk itu dan saat tembakan energi itu kena. Kali ini truknya terbang karena ledakan barusan dan mendarat dengan keras ke tanah. Jin Yu menghentikan motornya dengan gaya.
Dia melihat bagaimana truk PKLN yang tampak di posisi berdiri. Sepertinya aku berlebihan. Truk PKLN kembali turun ke posisi normal. Shotgun Jinyu tiba-tiba hancur. Mungkin efek kekuatannya. Butuh waktu yang cukup lama. Apa kami akhirnya mencapai batas kami? Rekan lainnya bertanya gimana kondisinya. Pendeta Cross dan aku sudah selesai. Kata Jinyu harus melihat apa yang ada di dalam paket. Rekannya bertanya apa ada masalah. Seharusnya ini tugas yang mudah untuk Jinyu. Kata Jinyu kekuatannya berada di luar kendali kita. Rekannya kesal, kau cuma berusaha malas-malasan dengan mengatakan itu bukan? Aku berbicara tentang paket di sini. Di dalam truk terlihat mereka kacau. Rhodes bertanya apa mereka semua baik-baik saja. Dr. Zhou melindungi Linmo agar tidak jatuh dari kasurnya. Sudah kubilang, perjalanan menuju Manhattan itu sulit. Agen Zion bertanya gimana kondisi kode Zero. Corbin bilang dia aman. Rhodes bingung, apa itu satu-satunya hal yang kau khawatirkan? Kita bukan hanya membawa kode Zero di sini. Dr. Zhou bertanya, Pak Zhou, apa kau baik-baik saja? Dia nggak apa-apa, Dorothy dan Maggie juga baik-baik saja. Ibunya selalu memeluk anaknya itu. Rhodes kesal karena mereka seharusnya melindungi warga sipil juga. Agen Zion bilang, Letnan, Rhodes, aku yakin kita punya kesalahpahaman di sini. Misiku adalah membawa kode Zero kembali ke markas. Adapun untuk hal-hal lainnya, itu adalah tanggung jawab kalian. Intinya agen Zion di sini tidak peduli apapun kecuali kode Zero. Rhodes tidak percaya dengan omongan konyol itu dan saat itu dia ingat dengan rekan timnya. Dia berlari ke arah depan truk melihat bagaimana Kopral Lee yang hanya luka lecet. Dia terjepit saja. Tapi banyak besi yang menembus truk dan salah satu besi itu menusuk perut Kapten White. Jangan gegabah. Aku pernah melihat yang lebih buruk daripada ini. Rhodes panik ingin mengeluarkannya dari situ. Ini tidak akan membuku. Kata-kata kuat dari Kapten White. Tapi apa yang ada di sana itu? Tunjuknya ke depan. Tampak banyak bayangan aneh mendekat. Lampu mobil menyorotnya. Kapten White bilang, "Nah, inilah yang kumaksud dengan sesuatu yang lebih buruk. Dan ya, itu para white skin yang siap memakan siapapun yang ada di depannya." Agen Zion keluar dari truk. Kita dalam masalah sekarang. Aku tidak pernah melihat sel sebanyak ini berkumpul di satu tempat. Agen Zion punya ide. Karena mereka berkumpul di sini, mungkin kita bisa mencoba itu. Dia bertanya ke Corbin, berapa jangkauan efeknya sound system? Corbin wajahnya panik karena gitarnya terlihat sudah patah karena kecelakaan barusan. Dan ini bukan cara efisien lagi. Agen Zion kesal, kalau begitu kita hanya perlu mengandalkan cara lama. Dia mulai menembaki para sel itu. Corbin bertanya, apa punya senjata yang berguna di sini? Rhodes tidak peduli dengan itu, cari saja sendiri. Dia berjalan ke Dr. Zhou, apa kau membutuhkanku? Dia melepaskan ikatan Dr. Zhou. Oh, aku ini seorang pengkhianat. Apa maksudnya ini? Corbin panik. Hei, apa yang sedang kau lakukan? Rhodes memberinya medis kit pada Dr. Zhou. Jangan salah paham, dasar penipu. Aku tidak berniat memaafkanmu. Tapi saat ini, aku ingin kau melakukan hal yang paling kau kuasai. Aku ingin kau menolongnya. Perut bagian bawahnya tertusuk, jadi dia membutuhkan perawatan. Dr. Zhou bilang akan sulit untuk melakukannya sendirian. Aku butuh bantuan. Dorothy di sana bilang kalau dia belajar di bidang medis, harusnya dia bisa membantu. Tapi aku mengkhawatirkan Maggie saat aku tidak mengawasinya. Jangan khawatir, Mama. Maggie bisa menjaga diri sendiri. Corbin menawarkan untuk membantu menjaganya, tapi Maggie yang paham betul menolaknya. Pak Zhou berdiri, lepaskan ikatanku. Maggie mengenalku lebih baik. Dan karena aku bisa menjaganya, Rhodes memanggilnya Paman Maseti atau Golok. Maseti, aku hanyalah petugas security biasa sekarang. Tapi ini bukan waktunya bagimu untuk berpegang teguh pada aturan. Tidakkah kau sadar bahwa kami sudah saling jaga satu sama lain di gedung apartemen untuk bertahan hidup? Saat itu ada satu sel yang menyerang bagian depan truk. Kopral Lee mengambil belatinya dan menusuk tangan sel itu. Saat itu ada orang dengan senjata menyuruhnya menutup telinga. Rhodes membawa shotgun dan dengan tembakan jarak dekat dia menghancurkan kepala sel tersebut. Kapten White sudah diberi pengobatan dan tidak percaya akan diperiksa dokter 2 kali dalam sehari.
Dr. Zhou meminta Dorothy menghentikan pendarahan Kapten White. Dorothy sudah berusaha tapi dia tidak bisa menghentikan pendarahannya. Dilihat dari posisi ini ada kemungkinan ini mengenai arterinya. Kalau memang begitu ini buruk. Di luar, Jin Yu sudah turun dari posisinya. Agen Zion hampir lupa akan kehadirannya. Dia menoleh melihat Jin Yu yang sedang mengeluarkan katana dari dadanya. Agen Zion mulai panik. Dia seorang manusia super. Jin Yu sudah melompat maju menyerang agen Zion yang sudah siap dengan senjatanya. Dia penasaran siapa wanita ini sebenarnya. Di dalam Dr. Zhou dan Dorothy sudah melakukan yang terbaik untuk sekarang. Tapi itu tidak cukup. Besi itu belum dicabut. Dr. Zhou tahu kalau terjebak di tempat ini. Ini seperti dulu. Dia ingat kehidupannya waktu kecil saat dia tidak berdaya dan putus asa. Dan kunci untuk membalikkan situasi ini hanya ada dia. Sama seperti yang dia lakukan untuk kami waktu itu. Di luar, Jin Yu yang melompat sudah siap dengan pedangnya. Agen Zion pakai kemampuannya juga dan menghindari di detik terakhir saat pedang Jin Yu datang. Sabetan pedang Jin Yu kena ke senjata api Zion dan langsung menghancurkannya. Jin Yu menoleh, kau punya berkat yang cukup menarik di sini. Kenapa kau membantu para pendosa itu? Sebagai orang suci yang diberkati dengan kekuatan. Agen Zion bertanya, pendosa, dengar, pemilihan kata-katamu itu mungkin akan berhasil pada para redneck. BTW, redneck ini kata slang untuk kelas sosial pekerja kulit putih di pedesaan. Lanjut, aku ini seorang ateis, jadi simpan saja kata-katamu itu. Zion akhirnya sadar apakah mungkin dia dari asosiasi Prophet. Itu artinya target dia adalah kode zero. Jin Yu paham, nah kalau begitu aku akan mengubah kata-kataku. Apa kau tidak mau kembali? Zion bertanya, kembali apa maksudnya? Sebagai orang suci lainnya, yaitu manusia super. Tentunya kau sadar. Kau seharusnya tidak menjadi agen BKLN. Tempatmu bukanlah di sini. Kau punya sesuatu yang penting yang tertinggal di sisi lain, bukan? Zion kaget, sesuatu yang penting. Dia mengingat sosok perempuan, sesuatu yang Zion perhatikan setiap saat. Wanita itu bilang memasukkannya ke dalam kelompok patroli. Zion lagi. BTW kayaknya setiap manusia super itu kasusnya sama kayak Linmo. Mereka dimasuki parasit itu dan mati di dunia sebelumnya. Dan terlahir di dunia paralel ini. Lanjut, Zion gemetar. Kau memang tidak salah. Tapi Zion tahu jika mereka mati di masa lalu. Tapi jika dirinya yang saat ini masih hidup, maka Zion membalas itu tidak penting di sisi mana aku berada. Kali ini aku akan melindungi orang-orang yang kusayangi dari sisi itu. Itu sebabnya aku takkan membiarkanmu merebut kode zero. Zion merasa Linmo mungkin adalah kunci untuk mengakhiri bencana pembekuan ini. Di dalam truk, Pak Joe dan Corbin berusaha mengalahkan setiap sel yang masuk. Corbin bertanya bagaimana kondisi skuad penyelamatan lainnya. Dr. Zhou tidak menjawab, tujuannya hanya satu, yaitu Linmo yang bisa diandalkan saat ini. Corbin mencoba menghentikannya, kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Dr. Zhou menatapnya dengan tajam. Apa yang sedang kulakukan, kau tanya? Lihat sekelilingmu. Kita sudah dikepung monster di luar sana dan seorang manusia super sedang menekan kita dari belakang. Ini bukan sesuatu yang bisa kita tangani sendiri lagi. Jin Yu yang sedang berlari maju, tidak menghindari peluru itu, dan terlihat peluru itu seperti terhenti karena energinya. Zion kaget, pelurunya harusnya itu kena telak. Jin Yu sudah ada tepat di depan Zion. Tapi saat itu dia melihat ke bawah truk dan melihat targetnya. Jadi di sana kau dari tadi. Dia menggunakan kekuatannya yang bisa menghancurkan apapun. Termasuk truk itu yang bisa dengan mudah hancur. Jin Yu sudah di dalam truk dan dia tersenyum senang dengan targetnya Linmo yang ada di dalam sana. Dia mulai berjalan mendekatinya. Dr. Zhou menarik tangannya. Kenapa kau masih ragu-ragu? Pergerakan Jin Yu terhenti saat ada sel yang memegang kakinya. Membuat Jin Yu kaget. Corbin paham dan mulai melucuti pengekang di tubuh Linmo. Kita akan melawan sihir mereka dengan sihir kita sendiri. Jin Yu sudah mengalahkan sel yang memegangnya. Dr. Zhou sudah menyuntikkan sesuatu ke leher Linmo. Setelah itu tampak mata Linmo terbuka dan langsung berdiri. Aku datang ke sini untuk mengawalmu, orang suci yang tersesat.
kata Jin Yu melihat Lin Mo. Tapi saat dia menatap mata Lin Mo, Jin Yu terkejut. Tunggu, kau. Saat itu dia terdorong keluar dari truk karena ledakan energi dari Lin Mo. Lin Mo sudah sadar, dia bingung apa yang terjadi pada tubuhnya. Kenapa aku merasa sangat lemah? Dan kenapa aku memakai masker dan jaket selat ini? Lin Mo melihat Dr. Zhou di depannya. Aku baru saja memberimu suntikan glukosa. Bagaimana perasaanmu? Lin Mo bertanya. Gaya rambut baru. Dr. Zhou membalasnya, tetaplah fokus. Lin Mo senang sekali melihat Dr. Zhou, tapi dibalas jentikan dahi sama Dr. Zhou. Kau ini masih setengah sadar. Dia membantunya berdiri. Sepertinya aku masih kehabisan tenaga. Dr. Zhou bilang itu tidak bagus. Entah kita berhasil atau tidak, itu sepenuhnya bergantung kepadamu. Sementara itu, Pak Zhou yang sudah berkali-kali mengalahkan para sel. Dia kesal ada banyak dari mereka ini, dan mereka itu keras. Ini akan buruk. Hei Pak Tua, apa kau ada sesuatu yang bisa dimakan? Aku butuh yang tinggi glukosa. Pak Zhou menjawab, sekarang. Apa ini waktunya untuk itu? Dan juga aku punya diabetes. Ada apa memangnya? Dr. Zhou kesal. Sisa glukosa tertinggal di apartemen. Lin Mo masih pusing karena efek obat penekan. Walaupun tes subjek sudah bangun, dia tidak dalam kondisi siap bertarung. Apapun, bahkan jajan biasa pun bisa. Saat itu Maggie datang, dia mengeluarkan coklat barnya. Ayahku memberiku ini untuk Maggie. Tapi Maggie tidak lapar sekarang. Lin Mo merasa bersalah. Apa anak ini tidak tahu apa yang terjadi pada papanya? Dia menolak itu karena itu pemberian dari papanya. Tapi Maggie memaksa Lin Mo untuk menerimanya. Mama selalu mengajariku untuk membantu orang lain. Dorothy sedang menjaga Kapten White. Dia ingin memindahkan Kapten White, meminta Rhodes membantunya. Entah apa yang ingin dipindahkan, mungkin besinya. Maggie memaksa Lin Mo memakan coklat barnya itu. Lin Mo pun terpaksa menerima itu. Dia kesal, kenapa harus merek ini lagi? Aku hanya punya ingatan buruk dengan merek coklat ini. Lupakan saja, Lin Mo sudah memakan coklat itu. Sekarang ada hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Pak Zhou berhadapan dengan satu sel. Tapi saat itu dia sadar kalau kehabisan peluru. Lin Mo datang. Tutup telingamu, Pak Tua Zhou. Lin Mo menepuk dua tangannya dengan begitu keras, membuat gelombang suara yang menghancurkan para sel tersebut. Pak Zhou kaget hanya dengan tepukan tangan. Dia menghasilkan gelombang suara. Lin Mo tersenyum senang. Aku baru saja memulai menikmatinya. Dia turun dari truk dan melihat ada banyak sel di sana. Dia bingung, namun dilihat dari sini, ini sepertinya mereka ketakutan. Ya, takut. Mereka bahkan sudah melarikan diri dari Lin Mo. Agen Zion juga bingung ada apa dengan situasi ini. Mereka melarikan diri. Saat itu Agen Zion dihubungi seseorang yang bilang kalau dia jauh dari titik pertemuan. Agen Zion bilang kalau ada masalah. Apakah dia butuh bantuan? Jin Yu yang melihat para sel melarikan diri tersenyum. Bahkan para wadah tak berjiwa ini bisa tahu untuk takut. Walaupun mereka ini asalnya dari manusia, ini hanya alami untuk mereka takut pada sesuatu seperti Holy One. Lin Mo bertanya, dan siapa kau ini? Han Jin Yu, aku bekerja sebagai pemandu untuk asosiasi Prophet. Ini akan jadi lebih bagus untukmu bergabung dengan kami. Bersama-sama kita bisa memenuhi tujuan kita sebagai Holy One yang diberkati The Lord. Asosiasi Prophet itu kultus anarkis yang diceritakan dokter padaku. Aku menolak. Aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Jawab langsung Lin Mo. Dalam hati Jin Yu diberitahu oleh pendeta, dia harus memprioritaskan membawa orang ini kembali. Jadi dia merogoh dadanya lagi. Kalau begitu, keluar pedang hitam lainnya. Lin Mo bingung, dia mengeluarkan pedang lain dari tubuhnya. Apakah itu kemampuannya? Tunggu. Ada apa dengan retakan itu? Retakan itu mengingatkanku pada sisik Black Mamba. Baiklah, aku akan meminta maaf lebih dulu. Jin Yu berlari maju dengan dua pedangnya, dan saat sudah dekat, dia dengan cepat menebas dua pedang itu ke arah Lin Mo. Ada seperti api ungu yang muncul dari sabetannya. Lin Mo dengan mudah menghindarinya, bahkan dia menyelidiki apa itu barusan. Apa dia punya lebih dari satu kemampuan? Tidak, bukan begitu. Dia melihat pecahan dengan retakan lain yang terbang.
Dia mengambil batu kecil. Ayo kita coba. Dengan kemampuan akselerasi, Linmo melemparkan batu itu ke Jinyu. Dan saat batu itu terkena, Linmo kaget. Tubuhnya menyerap serangan itu. Jinyu kagum. Ini pertama kali. Menarik sekali. Perut Jinyu terlihat retak karena serangan Linmo. Linmo penasaran di dalam retakan itu, apakah itu sebuah portal? Kau barusan mencoba untuk mengetesku dengan serangan barusan, bukan? Berdasarkan perkataan pendeta, kau ini mampu melakukan lebih dari itu, bukan? Linmo menjawab, apa kau sedang mencoba membuatku gusar? Dalam hati dia membenarkan perkataan Jinyu barusan. Dr. Zhou melihat alat pengukurnya. Situasinya tidak terlihat baik untuk subjek tes. Dia mungkin bisa bergerak, tapi dia hanya pulih 13% saja. Itu hanya bisa berarti parasit di dalam tubuhnya masih tertidur. Linmo di dalam hati paham betul. Melawan sesama manusia super. Dua hal yang perlu dia pertimbangkan. Perbedaan dalam batasan dan kemampuan. Dengan kata lain, kemampuan atau ability mereka adalah kartu as tersembunyi mereka. Linmo berkata ke Jinyu, butuh lebih dari itu untuk menangkapku, Nona. Linmo sekarang tidak bisa mengaktifkan wujud Black Fury. Dia kekurangan satu kartu di tangannya. Terutama karena dia tidak tahu apakah lawannya ini punya kartu lain di balik tangannya. Aku sudah pernah bertarung dengan pria rambut putih itu tadi. Jadi aku belajar kapan harus berhati-hati. Dan saat ini, aku merasa seperti seekor mangsa yang sedang ditatap oleh ular di hutan hujan. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.